Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Risalatul Islam dengan nomor induk mahasiswa 30119019. Dan rekan saya Fatmawati dengan NIM 30119022. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Strategi dan Taktik PR dengan materi kesetaraan gender dalam kampanye periklanan. Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kesetaraan gender yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dengan tidak memprioritaskan jenis kelamin tertentu. Faktor terjadi permasalahan gender. Yang pertama, sistem budaya patrilineal, yaitu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Sistem ini membuat perempuan seringkali tidak diperhatikan hak-hak dan pendapatnya, dan membuat berkurangnya peran perempuan di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua, tingkat pendidikan. Masih banyak orang tua berpendidikan rendah mengakibatkan langgengnya anggapan bahwa kedudukan laki-laki lebih unggul dan perempuan, dan belum adanya pemahaman tentang kesetaraan gender. Yang ketiga, faktor ekonomi, yaitu masyarakat dengan tingkat ekonomi ke bawah cenderung memberikan kesempatan kepada anak laki-lakinya untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi, karena nantinya laki-laki akan menjadi tulang punggung keluarga. Dan yang keempat, keterbatasan sarana prasarana, yaitu pembangunan yang tidak merata mengakibatkan masyarakat akan cenderung mendahulukan laki-laki ketimbang perempuan. Representasi gender dalam iklan. Yang pertama yaitu iklan non-seksis. Iklan non-seksis yaitu iklan yang mempresentasikan kondisi kesetaraan gender. Dan yang kedua, iklan semi-seksis, yaitu iklan yang mempresentasikan kondisi kesetaraan gender namun juga masih memuat kondisi yang bias gender. Yang ketiga yaitu iklan seksis, yaitu iklan yang mempresentasikan bias yang seksis atau bias gender. Kampanye periklanan. Kampanye periklanan yaitu pendekatan pemasaran di mana sebuah brand, produk, atau layanan yang dipromosikan melalui satu atau serangkaian pemasaran yang terdefinisi yang jelas dan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan kampanye periklanan yaitu membangun brand awareness hingga memperkenalkan produk baru, meningkatkan penjualan layanan tertentu, mendorong unduhan pembaruan ke aplikasi atau salinan e-book, menumbuhkan follower akun, media sosial atau pelanggan buletin email, atau bahkan mengurangi dampak dari berbagai berita dengan sentimen negatif. Iklan. Iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditujukan kepada sebagian besar masyarakat. Iklan dituntut untuk mengikuti perubahan dalam masyarakat, termasuk masa transisi menuju ke arah kesetaraan gender. Jika tidak, maka iklan tidak akan mengenai targetnya dan gagal. Di Indonesia, penampilan model perempuan dalam iklan tidak jauh dari konstruksi bias gender yang mirip dialami mereka pula di kehidupan bermasyarakat. Mereka ditampilkan sebagai builder, disubordinasikan, dan masih di wilayah domestik. Namun sejak akhir 90-an sampai saat ini, beberapa iklan mulai berani menampilkan model perempuan di luar konstruksi umum tersebut. Mereka ditampilkan tidak lagi sesuai dengan konstruksi umum tentang arti feminin, yaitu lemah lembut, lemah fisik, halus, pasif, rendah hati, submisif, bersikap manis, dan sejenisnya. Namun maskulin, yaitu rasional, kuat, cerdas, dan tegas. Globalisasi informasi dan komunikasi memberi pengaruh pada pola pikir manusia yang berpengaruh juga pada tema-tema iklan. Contohnya seperti iklan yang bertema kesetaraan gender sedikit banyak membantu pembelajaran masyarakat
akan nilai-nilai maskulinitas yang tidak hanya boleh dimiliki laki-laki saja. Ras sosial perempuan dalam iklan. Karya-karya iklan pada kenyataannya banyak yang menggambarkan serangkaian citra dan stereotip perempuan yang baku. Citra-citra yang diobjektifkan ini memiliki ciri yang mendasar, yakni mendefinisikan perempuan sejauh dia melayani atau berkaitan dengan kepentingan laki-laki. Pada umumnya, secara konkret, perempuan digambarkan dengan peran-peran yang bersifat marginal, misalnya peran-peran yang bersifat domestik. Gambaran yang lain, iklan cenderung menggambarkan perempuan dalam posisi yang subordinatif. Hal ini karena adanya suatu anggapan di masyarakat pada umumnya bahwa wanita itu pasif, kurang cerdas, emosional, sehingga menyebabkan ia terkadang bertindak irasional. Maka itu, ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Misalnya dalam iklan, perempuan digambarkan sebagai orang kedua yang keberadaannya dalam struktur sosial kemasyarakatan di bawah laki-laki. Kesetaraan gender. Wacana gender yang terus mengemuka di masa ini rupanya menjadi titik tolak dari pola pemikiran akan adanya kesenjangan peran laki-laki dan perempuan. Hal ini berpengaruh juga dalam iklan, sehingga tidak jarang saat ini iklan yang menggunakan sosok perempuan sebagai faktor yang dominan mulai bermunculan. Dalam iklan ini, perempuan digambarkan cerdas, tegas, kuat secara fisik dan atau mentalnya. Contoh iklan kesetaraan gender. Yang pertama, Gope X Alfamart dengan kebahagiaan kecil. Iklan yang dirilis Desember 2018 ini mengisahkan seorang anak yang menceritakan ibunya di depan kelas. Tidak ada sorotan ke sosok sang ibu sama sekali pada setengah jalan iklan berdurasi hampir 3 menit ini. Sampai pada menit 1 menit 43 detik, barulah terlihat sosok ibu yang diceritakannya. Seorang laki-laki berambut gondrong. Laki-laki dalam iklan ini bisa bersikap tegas dan disiplin, dan secara bersamaan tampak begitu lembut dan hangat dalam memperlakukan anaknya. Stereotip mengenai sifat-sifat yang melekat pada gender tertentu pun lebih di sini. Yang kedua, Sasa Bebas dan Kecap ABC Suami Sejati. Dua iklan ini menunjukkan bagaimana laki-laki terlibat di dunia domestik seperti memasak, yang dilekatkan dengan peran perempuan. Jika dilihat ke belakang, sebenarnya representasi laki-laki memasak sudah lumayan sering muncul di media-media, seringkali sebagai koki profesional. Dalam iklan Sasa Bebas yang dirilis berdekatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, direpresentasikan lebih banyak laki-laki yang memasak dengan gaya-gaya ekstrim yang jenaka. Ini bolehlah dilihat sebagai upaya menormalisasikan laki-laki masuk dapur dalam keseharian, bukan sebatas tataran profesional saja. Sementara sejak tahun lalu, Kecap ABC telah mengangkat isu kesetaraan dalam iklannya. Dalam salah satu iklan Kecap ABC, diceritakan seorang perempuan menggambarkan superheroin yang ternyata adalah ibunya. Menurut anak tersebut, sang ibu hebat karena bisa menjalankan peran domestik sekaligus berkarir, sementara ayahnya jarang masuk ke dapur. Dari situ, si ayah pun tergerak untuk mulai membantu istrinya, karena jika sang istri mau mengerjakan tugas rumah dan kantor, ia pun mesti menimbangi istrinya tersebut. Dan yang ketiga, Shopee dengan hashtag untuk perempuan. Dalam iklan Shopee bertagar hashtag untuk perempuan, tergambar bagaimana perempuan masih sering menghadapi pelecehan, disepelekan karena masalah penampilan, dan menjadi minoritas di dunia game yang terkesan maskulin. Di tengah situasi-situasi itu, perempuan senantiasa punya orang-orang sekitar, baik
sesama perempuan maupun laki-laki, yang pada akhirnya menguatkan mereka untuk menjadi percaya diri dan merasa aman. Kesimpulannya, kesetaraan gender membuat pernyataan kekuatan fisik yang menjadi dasar dalam logika maskulinitas laki-laki menjadi tidak terbukti. Alhasil, dalam dunia nyata maupun dunia periklanan, perempuan pun bisa maskulin dalam konteks gender, di mana peran laki-laki dan perempuan itu bisa dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada materi yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.